Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita di Statistik Ekonomi dan Bisnis untuk membahas distribusi normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andito dan Dimas masih sehat semuanya? Mudah-mudahan semuanya masih diberikan sehat walafiat. Nah, sekarang langsung saja Bu Retno akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan distribusi normal. Ya, distribusi normal ini berkaitan dengan yang pertama kita bahas dulu tentang kurva. Ya, di dalam kurva normal seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa kurva normal ini adalah untuk distribusi data. Ya, nah di dalam kurva normal itu bentuknya seperti ini. Ujungnya tidak pernah menyentuh sumbu absis. Sumbu absis ini nanti kalau di dalam statistik akan dinotasikan dengan X atau dinotasikan dengan Z. Nah, kalau X nilainya tak hingga ke kanan, ya, plus tak hingga. Kalau yang ke kiri juga min tak hingga. Untuk luas kurva normal secara keseluruhan seperti ini yang saya arsir, luas kurva normal itu sama dengan 1, ya. Jadi sama dengan probabilitas, ya. Kurva normal nanti akan berbicara tentang probabilitas. Nah, probabilitas dalam sebuah kurva normal itu nilainya 100% atau kalau dinotasikan itu sama dengan 1. Nah, simbol dari probabilitas itu adalah P. Oke. Nah, nilai dari P itu selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi nilai P tidak pernah lebih dari 1, tidak pernah kurang dari 0. Jadi tidak ada nilai minus, ya. Yang nilai minus itu hanya X-nya atau Z-nya, ya. Jadi itu kalau berbicara min itu hanya nilai X atau Z-nya. Tapi kalau ditanya luas kurva normal itu adalah ini, berbicara tentang luas areanya ini. Nah, kemarin Bu Retno sudah memberikan tabel, ya. Yang pertama kita pelajari dulu untuk tabel, ya. Tabel itu membacanya adalah, ini saya hapus ya. Tabel itu membacanya adalah yang paling kiri, itu adalah nilai utuhnya 1,2 misalnya. Nah, yang di atasnya ini adalah desimal di belakangnya 0,0, 0,05 misalnya, 0,1. Jadi di depan-depannya itu kalau di dalam tabel tidak ada nilainya, itu berarti angka depannya 0. Nah, misalkan kalau di dalam tabel Z kita tanya Z-nya sama dengan 1,2. Ini saya bahas nanti. Z-nya sama dengan 1,2. Oh sorry, ini 1,1 ini. Saya langsung saja ke gambar yang di bawahnya. Di dalam kurva normal tadi, misal ini titik tengahnya, kalau di sini Z, titik tengahnya 0. Kalau Bu Retno menanyakan berapa probabilitas luas area yang saya arsir ini saya beri titik, Z-nya sama dengan 1,1, maka di sini kita cari Z-nya sebelah kiri itu 1, berapa, yang di atasnya adalah 1, 0 atau 10. Sebentar, saya lihatkan saya buka tabelnya sekalian supaya saudara bisa tahu. Kita cari yang Z-nya di sini 1,1. Ya, 1,1 kita tarik ke kanan. 1,10. Oke.
1,10 berarti 10 kan berarti hanya butuh 1 0, maka kita tarik dari atasnya 0,0, maka titik di sini 1,0, titiknya adalah 0,3643. Jadi P sama dengan 0,3643. Atau kalau kita persenkan, maka luas area yang diarsir ini adalah sama dengan 36,43%. P-nya. Ya, jadi P tidak pernah lebih dari 1, tidak pernah lebih dari 100%. Makanya kalau dibulatkan dalam desimal, maka P-nya adalah 0,3643 untuk P antara titik 0 sampai 1,1. Nah, jadi di dalam kurva normal ini, ya, yang kemarin sudah saya foto, kurva normal ini yang sebelah kiri itu adalah angka-angka utuhnya 1,1 dalam 1 desimal. 2 desimalnya diambil dari desimal keduanya, diambil yang sebelah atasnya. Jadi nanti kalau misalkan tadi katakanlah 1,25, ya, kalau 1,25 untuk Z sama dengan 1,25 berarti 1,2 ditarik, kemudian 0,05-nya ditarik ke bawah. Maka 1,25 sama dengan berapa? 0,3944. Nah, itu untuk P sama dengan Z sama dengan 1,25. Itu P-nya sama dengan 0,3944. Nah, itu untuk mencari luas area dalam distribusi normal. Oke. Nah, jadi luas area distribusi normal nanti bermacam-macam. Kalau Bu Retno memberikan contoh gambar itu langsung dicari. Tapi biasanya nanti dalam ujian saya tidak memberikan gambarnya begini, tapi saudara harus tahu titik mana antara titik mana dan mana. Nah, gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah yang diketahui apa dulu. Kalau yang diketahui Z, maka langsung dicari ke tabel. Ya. Tapi kalau yang dicari titik X, maka kita harus mencari dulu, menurunkan ke titik Z-nya berapa. Nah, sekarang supaya tidak bingung, saya bahas dulu yang dimulai dari titik Z dengan memperhatikan dalam tabel distribusi normal atau tabel distribusi Z, ya.